Assalamualaikum, balik lagi sama Pipit. Pengen ngebahas banyak banget diminta sama teman-teman. Siapa ya? Ulang. Assalamualaikum, balik lagi sama Pipit. Kali ini aku pengen membahas hal-hal untuk membangun bisnis bagi pemula. Karena banyak banget nih yang tanya-tanya sama Pipit, gimana sih cara langkah awal bagi pemula untuk membangun suatu bisnis. Menentukan jenis usahanya. Nah, bagi teman-teman yang pengen usaha kuliner atau usaha fashion ataupun usaha apapun yang teman-teman sukai, itu bisa banget ditentukan jenis usahanya. Dan minat atau passion dari tadi penentuan jenis usahanya, nah kalian tuh lebih minat yang mana sih sesuai dengan passion kita. Terkadang kalau misalkan kita pengen usaha sesuai passion kita, itu bakal lebih optimal lagi untuk menjalankan usaha kalian. Penentuan visi dan misi. Nah, kenapa kita perlu punya visi dan misi? Untuk sebagai gambaran nanti company profile kita seperti apa. Nah, visi itu adalah tujuannya. Sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Misal, Pipit bergerak di bidang kuliner. Nah, jadi Pipit pengen kan visinya itu resto ramen dan sushi emperan bisa diterima masyarakat Indonesia. Memiliki beberapa cabang yang banyak yang bisa melayani dengan baik. Nah, langkah-langkah atau strategi apa yang Pipit lakukan? Misinya itu adalah pertama, menjaga kualitas, menjaga standar operasional produksinya, dan melayani dengan sepenuh hati. Misal seperti itu. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya nih. Jadi kalau misalkan kalian udah punya lokasi usaha, kalian tuh harus mempersiapkan segala sesuatunya dari pra sampai pasca mulai usaha. Yang pertama adalah persiapan sistemnya, terus juga bahan bakunya, supplier mungkin untuk mengirim barang atau mensuplai usaha kamu. Nah, ini yang poin pentingnya adalah mulai usaha atau action. Tadi yang sudah tersistem dari awal hingga pertengahan nih ya, tapi karena kita belum akhir, nah itu berjalan dengan lancar. Kita berdoa yang baik-baik, optimis, dan pastinya usaha itu tidak selalu lurus-lurus aja. Di sini mental kita pun harus diuji. Masalahnya kita kan masih pemain baru nih. Apakah laku atau enggak itu tergantung dari kesiapan kamu nih menerima kenyataan. Menerima customer untuk beli. Nah, itu poinnya ya. Jadi mental kamu setelah kamu mulai usaha itu juga harus diiringi. Jadi seimbang deh, dan jangan lupa berdoa. Menjadi unik ataupun berbeda. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai jualan, pasti banyak banget kompetitor kita yang sama atau lebih terdahulu nih. Jadi kita harus punya poin satu langkah dari mereka. Ataupun kita boleh nih ATM, amati tiru modifikasi, tapi jangan AT plek ya. Banyak banget pendahulu-pendahulu yang bisa jadi kita referensi, tapi bukan berarti harus niru dagangan orang. Tapi kita kembali harus satu poin, harus punya keunikan yang berbeda dari orang. Nah, itu menjadi nilai plus bagi produk kita atau apapun yang nanti kita jual. Produk unik itu banyak banget faktornya atau unsur-unsurnya. Yang pertama adalah dari tingkatan rasanya, dari strategi pemasarannya, dari tampilannya, packagingnya. Itu bisa jadi unsur-unsur untuk menjadikan produk kamu tuh unik. Makanya yang seperti tadi Pipit bilang, kita harus berbeda. Nah, gimana? Itu kita harus terus belajar, terus juga melihat kondisi di lapangan. Kita juga banyak mencari referensi untuk bisa kasih poin dalam produk kita itu unik, beda dari yang lain. Harus banyak melihat referensi
dalam perkembangan pasar dan zaman. Misal kita produk kita ini udah unik nih, tapi kayaknya orang lama-lama kan bosen. Nah, kita harus terus evaluasi, berinovasi lebih dan lebih untuk bisa terus menjadikan produk kita itu beda dari yang lain pastinya, gitu ya. Oke, segitu aja tips dari Pipit, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian pengen sharing-sharing lagi atau mau Pipit kasih tips-tips selanjutnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ini atau kepoin aja Instagram Pipit di @pipitayu. Dan juga jangan lupa ya like and subscribe channel ini biar terus berkembang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.